Halo Sobat Aksi Liga, kembali lagi sama admin di sini. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai prediksi formasi timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga beserta kedalaman skuad timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut pembagian grup timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga, timnas Indonesia tergabung ke dalam grup C yang terdiri dari 6 negara. Di antaranya adalah ada timnas Jepang, ada timnas Australia, ada timnas Arab Saudi, ada timnas Bahrain, ada timnas Cina, dan ada timnas Indonesia. Berikut jadwal timnas Indonesia versus timnas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 akan ada pertandingan antara timnas Indonesia versus timnas Arab Saudi yang akan digelar di Stadion King Abdullah Sports City Arab Saudi pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan Vision Plus. Berikut prediksi line up timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada formasi ini, Sinteyong diprediksi akan menggunakan formasi andalannya yaitu formasi 3-4-3. Yang pertama di posisi kiper, timnas Indonesia memiliki 4 kiper. Di antaranya adalah ada Nadio Argawinata dari Borneo FC, Adi Satrio dari PSIS Semarang, Hernando Ari dari Persebaya Surabaya, dan ada Martin Paes dari Dallas FC. Pada posisi ini, Sinteyong diprediksi akan menggunakan Martin Paes sebagai kiper utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu center back, timnas Indonesia akan menggunakan 3 center back saat melawan Arab Saudi. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 6 center back, diantaranya adalah ada Jai Ijes dari Venezia FC, Jordi Amat dari Johor Darul Takzim, Rizky Ridho dari Persija Jakarta, Elkan Bagot dari Houston, Justin Hapner dari Grezzo Osaka FC, dan ada Kevin Dix dari FC Copenhagen. Pada posisi ini, Sinteyong diprediksi akan menggunakan Kevin Dix, Jai Ijes, dan Justin Hapner sebagai bek tengah utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu wingback kiri. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat dari depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 3 pemain wingback kiri. Di antaranya adalah ada Saine Patinama dari KS Yupen, Pratama Arhan dari Suwon FC, dan ada Kelvin Verdong dari NEC Nijmegen. Pada posisi ini, Sinteyong diprediksi akan menggunakan Kelvin Verdong sebagai wingback kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu wingback kanan. Di posisi ini, timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat dari depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 3 pemain wingback kiri. Di antaranya adalah ada Sandy Walsh dari KV Mechelen FC, Asnawi Mangkualam dari Port FC, dan ada Tristan Guejers dari Ajax Amsterdam. Pada posisi ini, Sinteyong diprediksi akan menggunakan Sandy Walsh sebagai wingback kanan utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu gelandang atau pemain tengah. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan 2 pemain yang bisa mengalirkan bola ke depan sekaligus sebagai penyeimbang di lini tengahnya. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 7 pemain gelandang. Di antaranya adalah ada Tom Hay dari SC Heerenveen, Nathan Chuaon dari Swansea City, Mark Anthony Klok dari Persib Bandung, Ivar Jenner dari FC Utrecht, Marcelino Ferdinand dari KMS Kadenze, Ricky Kambuaya dari Dewa United, dan ada Jairo Riedewald dari Brighton FC.
Pada posisi ini, Sinteyong diprediksi akan menggunakan Tom Hye dan Jairo Riedewald sebagai pemain tengah utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu winger kiri. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki dua pemain winger kiri. Di antaranya adalah ada Ragnar Oratmangun dari Fortuna Sittard FC dan ada Witan Sulaiman dari Persija Jakarta. Pada posisi ini, Sinteyong diprediksi akan menggunakan Ragnar Oratmangun sebagai winger kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu winger kanan. Di posisi ini, timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki tiga pemain winger kanan. Di antaranya adalah ada Yaakob Sayuri dari PSM Makassar, Egy Maulana Fikri dari Dewa United, dan ada Oli Romani dari FC Utrecht. Pada posisi ini, Sinteyong diprediksi akan menggunakan Oli Romani sebagai winger kanan utama timnas Indonesia. Dan yang terakhir untuk pemain depan atau striker, di posisi ini timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang tajam di lini depannya. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki tiga striker. Di antaranya adalah ada Rafael Struijk dari ADO Den Haag FC, Dimas Derajat dari Persib Bandung, dan ada Jens Reven dari FC Dordrecht. Pada posisi ini, Sinteyong diprediksi akan menggunakan Rafael Struijk sebagai striker utama timnas Indonesia. Menurut kalian, formasi apa dan pemain mana yang layak jadi starter pada laga nanti? Silahkan kasih komentar kalian di bawah.